Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Eropa Soccer Mania. Bayer Leverkusen terus melanjutkan catatan tak terkalahkan musim ini. Sempat tertinggal 2 gol, Die Werkstraat memaksakan hasil imbang 2-2 kontra Karabakh di leg pertama Liga Eropa. Leverkusen dalam tekanan Karabakh sejak menit awal dan beberapa kali hampir kebobolan. Matej Kovar yang mengisi gawang Leverkusen kebobolan pada menit ke-26. Pada menit akhir injury time babak pertama, Karabakh menggandakan keunggulan melalui gol Juninho. Tertinggal 0-2, Leverkusen melakukan perubahan strategi di babak kedua. Pelatih Xavi Alonso sampai harus memasukkan Florian Wirtz dan Granit Xhaka. Upaya itu berhasil karena Wirtz mencetak gol yang memperkecil skor pada menit ke-70. Kemenangan tuan rumah yang sudah di depan mata sirna setelah Patrick Schick menciptakan gol menit 92. Di match lain, AC Milan sukses mengalahkan Slavia Praha dengan skor 4-2 dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 yang dihelat di San Siro. Milan memaksa Slavia bermain dengan 10 orang sejak menit ke-26 setelah El Hadji Malik Diop diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap polisi. Milan mampu memanfaatkan situasi ini saat waktu. Skor 4-2 untuk kemenangan Milan pun menjadi hasil akhir laga ini. Kemudian Liverpool mendekatkan diri dengan perempat final Liga Eropa 2023-2024. Ini setelah deres menang 5-1 atas Sparta Praha di Epet Arena. Laga baru berjalan 5 menit, Liverpool sudah mendapatkan penalti usai McAllister dilanggar Asger Sorensen di kotak terlarang. McAllister pun dengan dingin sukses memperdaya Peter Jensen. Keunggulan Liverpool bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-25 lewat gol Nunes. Memasuki menit ketiga masa injury time babak pertama, Nunes kembali menaklukkan Jensen, kali ini lewat sebuah tembakan voli keras. Tak sampai semenit usai kembali dari kamar ganti, Bradley yang baru masuk menggantikan Joe Gomez mencetak gol bunuh diri ketika berupaya menghalau crossing Veljko Birmančević. Liverpool langsung memberi respons cepat terhadap situasi ini. Tim tamu kembali menjauh pada menit ke-53 setelah tembakan Diaz membentur bek lawan dan tak mampu diantisipasi Jensen. Szoboszlai melengkapi kemenangan Liverpool menjadi 5-1 berkat golnya di akhir pertandingan. Di match berikutnya, AS Roma berhasil menumbangkan Brighton and Hove Albion 4-0 di leg pertama 16 besar Liga Eropa di Olimpico. Ini membuat satu kaki Giallorossi di perempat final. Laga berlangsung terbuka sejak awal. Simon Adingra sempat mendapat peluang emas ketika pertandingan baru berjalan 6 menit. Sayang, usahanya masih digagalkan tiang gawang. Menit ke-11, Roma mencetak gol lewat aksi Dybala yang mendapat umpan terobosan Leandro Paredes. Gol ini sempat dianulir karena offside sebelum kemudian disahkan oleh VAR. Roma berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Diawali blunder Igor Julio, bola berhasil dicuri Lukaku. Ia pun melakukan penetrasi ke kotak penalti sebelum menaklukkan Jason Steele. Jelang babak pertama usai, Danny Welbeck nyaris memperkecil ketinggalan bagi Brighton. Sayang, sundulannya masih bisa ditepis Miles Villar. Kembali dari kamar ganti, Roma sama sekali tak mengendurkan tekanan. Mancini pun mencetak gol pada menit ke-64. 4 menit berselang, giliran Cristante yang mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian Benfica gagal meraih kemenangan di leg pertama Liga Eropa usai ditahan imbang tamunya Rangers dengan skor 2-2. Benfica selaku tuan rumah kebobolan cepat di menit ke-7 karena gol dari Tom Lawrence. Di menit ke-45+2, Angel Di Maria berhasil menyamakan kedudukan via penalti, namun di penghujung akhir babak pertama Rangers unggul lagi berkat gol dari Dujon Sterling. Gol penyeimbang Benfica baru tercipta di menit ke-67 berkat gol bunuh diri Connor Goldson. Lalu Freiburg berhasil menang tipis saat menjamu West Ham United di leg pertama Europa League dengan skor 1-0 di Europa Park Stadium. Gol tunggal kemenangan Freiburg tercipta melalui gol dari Michael Gregoritsch menit ke-81. Terakhir dari Liga Eropa, Marseille bantai habis Villarreal dengan skor mencolok 4-0 di Velodrome Stadium pada leg pertama Liga Eropa. Jordan Verreto sudah mampu membuat Marseille unggul berkat golnya menit ke-23, kemudian mereka menggandakan keunggulan berkat adanya gol bunuh diri Yerson Mosquera.
Gol ketiga Marseille di match ini diselesaikan oleh Pierre-Emerick Aubameyang menit ke-42 via penalti, dan Aubameyang sukses mencetak brace-nya ke gawang Villarreal di babak kedua menit ke-59. Kita beralih ke Conference League ya, Sokermania. Aston Villa bermain imbang tanpa gol di kandang Ajax di laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi UEFA. Kedua tim mengakhiri laga dengan 10 pemain dalam laga yang minim peluang itu. Ezri Konsa diganjar kartu merah terlebih dahulu untuk tim tamu pada menit ke-82 sebelum pemain Ajax Tristan Guejer diusir wasit karena menerima kartu kuning kedua 4 menit kemudian. Kemudian Fiorentina berhasil menang usai melewati drama 7 gol ketika melawat ke markas Maccabi Haifa di leg pertama Conference League dengan skor akhir 3-4. Fiorentina mampu mencuri gol cepat menit kedua melalui gol dari Mbala Enzola. Namun 10 menit berselang, Maccabi Haifa selaku tuan rumah menyamakan skor via Abdoulaye Sheikh. Bahkan mereka berbalik unggul menit ke-29 lewat gol yang dicetak oleh Gadi Kinda. Di babak kedua, Fiorentina yang kali ini menyamakan skor menjadi 2-2 melalui gol Lucas Beltran menit ke-58. Akan tetapi, Maccabi Haifa lagi-lagi mampu unggul berkat gol dari Anan Kalaili menit ke-67. Fiorentina mampu memaksa laga berimbang lagi menit ke-73 usai Rolando Mandragora nyekor. Di menit ke-80, Maccabi Haifa bermain dengan 10 orang usai Manuel Cavumana di kartu merah wasit. Di penghujung laga, gol kemenangan Fiorentina akhirnya tercipta berkat gol Antonin Barak. Cristiano Ronaldo gagal menolong Al Nassr dari kekalahan dengan skor 1-3 kala menjamu Al Rayed dalam laga pekan ke-23 Saudi Pro League 2023-2024 di Al Awal Park. Akibat hasil ini, Al Nassr pun masih tertahan di peringkat 2 dengan poin 53 dan terancam semakin ditinggal oleh Al Hilal yang masih kokoh di puncak klasemen. Dalam laga ini, Al Nassr tertinggal lebih dulu akibat gol Karim El Berkawi di menit ke-18. 6 menit berselang, Aiman Yahya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga turun minum. Hanya kurang dari semenit usai kembali dari kamar ganti, gawang Al Nassr yang juga dijaga David Ospina kembali bobol. Al Nassr mencoba mengejar ketinggalan, namun justru mereka yang kembali kebobolan di menit ke-87. Shin Tae-yong resmi memanggil 28 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 dan 26 Maret mendatang. Sebanyak 10 pemain naturalisasi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Vietnam. Balotelli yang dikenal karena perilaku eksentriknya baik di dalam maupun luar lapangan, membuat heboh dengan lelucon berani yang melibatkan petasan di ruang ganti Adana Demirspor. Striker Italia berusia 33 tahun itu membuat rekan satu tim dan stafnya tercengang saat dia dengan santai menyalakan dan melemparkan petasan. Tim yang akan dihadapi timnas wanita Indonesia U17 di Piala Asia Wanita U17 sudah diketahui setelah AFC menggelar undian di Kuala Lumpur. Indonesia berada di grup A bersama Korea Utara, Korea Selatan, dan Filipina. Sedangkan di grup B diisi oleh Jepang, China, Australia, dan Thailand. Menurut laporan dari Spanyol, Barcelona sudah mulai melakukan pergerakan demi merekrut penyerang kepunyaan Manchester United, Mason Greenwood, pada bursa transfer musim panas mendatang. Dari 26 kali bertanding, penyerang asal Inggris itu mampu mencetak 8 gol dan memberikan 5 assist untuk Getafe hingga mencuri perhatian Barcelona. Kontrak Greenwood akan berakhir pada musim panas 2025. Kembali ke Old Trafford tampak seperti hal yang sulit diwujudkan seiring dengan riwayatnya selama beberapa tahun lalu. Kemudian United sangat mungkin menjualnya murah karena kontrak yang tersisa hanyalah setahun lagi. Inter Miami menghadapi tuan rumah Nashville SC di leg pertama babak 16 besar Piala Champions CONCACAF 2024. Laga yang berlangsung di Geodis Park ini berakhir imbang dengan skor 2-2. Gawang Inter Miami kebobolan di awal laga. Jacob Sheffield mencetak gol untuk Nashville FC. Pada babak kedua, Nashville SC berhasil menjauh. Jacob Sheffield menambah derita Inter Miami. Inter Miami tak menyerah begitu saja. Tim tamu bisa memperkecil kedudukan melalui Lionel Messi setelah menerima umpan dari Luis Suarez. Ketika memasuki menit-menit akhir di masa injury time, Luis Suarez tampil sebagai pahlawan. Dia mencetak gol penyeimbang untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan.
Leg kedua nanti akan dimainkan di markas Inter Miami pada 14 Maret mendatang. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!